Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi di dalam topik Suster Faustina dan kerahiman ilahi di episode yang ke-10. Kita mau baca sama-sama, mau tahu tentang masa gelap, darkness dari Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami kembali berkumpul untuk membahas, mendengar cerita tentang Suster Faustina di episode yang 10. Terutama untuk tahu masa gelap atau hal-hal yang dialami oleh Suster Faustina selama masa novisiat. Berkati kami semua Tuhan, untuk kami dapat belajar, memperoleh pencerahan dari cerita yang akan kami dengarkan bersama-sama. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kita mulai. Tahun 1926 ya. Kita mau bahas spesial tentang Suster Faustina, masa gelapnya, masa padang gurun. Juni 1926, waktu itu terjadi pergantian pemimpin daripada pemimpin para novisiat. Semula oleh Suster Margareta Gimbut. Diganti, ada perubahan, menjadi pimpinan novisiatnya adalah Suster Maria Josefa Brosa. Suster inilah yang berperan penting dalam masa Suster Faustina di dalam biara. Pada akhir tahun pertama masa novisiat, Suster Faustina mulai mengalami cobaan yang berat. Dia mengalami semacam krisis ekonomi selama 6 bulan. Kalau kita tahu juga cerita tentang Mother Teresa, dia mengalami masa gelap itu selama 40 tahun. Juga mungkin kita semua juga tahu, ada juga banyak Santa-Santo yang juga mengalami masa gelap. Seperti Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresia Avila, dan banyak lagi ya. Nah, oke, kita kembali ke Suster Faustina. Selama periode masa gelap tersebut, selama 6 bulan tersebut, Suster Faustina nggak pernah merasa sukacita. Dia nggak dapat penghiburan dalam doa-doanya. Jadi dia sudah berdoa, tapi dia merasa dia nggak dapat penghiburan apa-apa. Juga bahkan dikatakan dia hampir tidak mampu bermeditasi. Dia berusaha untuk bisa meditasi, untuk masuk ke hadirat Tuhan, tapi dikatakan hampir pasti dia nggak bisa meditasi. Karena pengalaman-pengalaman tersebut, dia merasa ketakutan. Dia merasa malang. Dia merasa panik. Aduh, gimana ini ya? Kita juga kalau nggak disayang sama Tuhan, kita juga rasanya panik. Nggak usah Tuhan lah ya. Orang tua aja. Kalau kita merasa diacuhkan oleh orang tua, masa bodoh, orang tua nggak perhatikan kita, orang tua nggak sayang sama kita, kita rasanya udah bagaimana gitu ya. Nah, sekarang Suster Faustina merasa dia tuh sangat malang, berdoa pun dia nggak memperoleh penghiburan. Mau meditasi, mau serius, bertemu Tuhan juga nggak bisa. Dia melihat dirinya sangat malang. Sedangkan pada saat yang sama, dia tahu Bapa di surga itu begitu suci, begitu baik, begitu luar biasa. Sampai dia nggak berani melihat kepada Allah Bapa. Dia selalu menunduk, dia nggak berani berdoa melihat kepada Allah Bapa. Itu ketakutan, kerisauan, penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina. Nah, dalam situasi seperti itu, Mother Josefa selalu memberi semangat kepada Suster Faustina. Ya, dikatakan, oke, karena kamu mengalami pengalaman yang begitu luar biasa menderita, kamu dibebaskan dari latihan-latihan batin. Dan bahkan Suster Josefa ini menghimbau kepada Suster Faustina untuk tetap setia pada Allah. Kalau di cerita yang lain,
Bisa dibaca juga walaupun dia merasa gersang, walaupun dia merasa nggak ada hubungan yang dekat sama Tuhan ya, tapi dia tetap setia. Dia tetap pergi ke ruang adorasi, dia tetap mengikuti misa, dia tetap melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan walaupun dia nggak merasa ada dapat jawaban apa-apa. Di sini dia nggak nyerah. Ya. Jadi walaupun dia mengalami banyak penderitaan, dia nggak nyerah. Salah satu buktinya dia melakukan banyak novena, doa novena ya, doa 9 hari kepada para santa santo. Tapi ternyata tetap nggak menolong dia, bahkan dia masih merasa semakin menderita. Nah suatu hari kemudian dia berdoa kepada Teresia Kanak-Kanak Yesus. Dia berdoa novena pada Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Di hari ke-5 dia mimpi. Suster Faustina ini mimpi Santa Teresa itu datang ya di dalam mimpinya. Tapi bukan sebagai santa, dia sebagai orang biasa. Menghibur Suster Faustina. Dikatakan jangan takut, jangan khawatir akan hal-hal yang kamu alami. Kamu harus semakin percaya pada Tuhan. Dulu saya juga menderita. Itu sharingnya Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus kepada Suster Faustina. Tapi Suster Faustina bilang, saya nggak lihat kamu menderita. Sepertinya kamu nggak pernah menderita. Suster Teresia bilang lagi, saya juga menderita sama seperti kamu. Dan di situ Suster Teresia kasih tahu bahwa dalam waktu 3 hari penderitaan yang kamu alami itu akan selesai, ya. Penderitaan akan berakhir dan akan berubah menjadi sukacita. Tapi Suster Faustina tetap nggak percaya. Akhirnya Suster Teresia dari Kanak-Kanak Yesus itu menunjukkan jati dirinya sebagai santa. Nah, untuk tahu cerita ini lebih lengkap, kita melihat di nomor 150. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari depan ya, dari nomor 150, tapi saya mau baca di tengah-tengahnya aja. Dikatakan di situ, ketika aku masih enggan untuk mempercayainya, ia menyatakan kepada aku bahwa ia adalah seorang kudus. Pada saat itu juga, sukacita yang besar memenuhi jiwaku dan aku berkata kepadanya, "Engkau orang kudus?" "Iya," jawabnya. "Aku seorang kudus." Percayalah bahwa masalah ini akan terpecahkan dalam 3 hari. Dan aku berkata, "Teresia yang tercinta, katakan kepadaku, apakah aku akan pergi ke surga?" Dan ia menjawab, "Iya, engkau akan pergi ke surga, suster." "Dan apakah aku akan menjadi seorang santa?" Atas pertanyaan ini ia menjawab, "Iya, engkau akan menjadi seorang santa." "Tetapi, oh Teresia yang kecil, apakah aku akan menjadi seorang santa seperti engkau yang diangkat ke altar?" Dan ia menjawab, "Iya, engkau akan menjadi seorang santa sama seperti saya, tetapi engkau harus mengandalkan Tuhan Yesus." Kemudian aku bertanya kepadanya, "Apakah ibu dan ayahku akan di surga?" Dan ia menjawab bahwa mereka akan masuk surga. Aku bertanya lagi, "Dan apakah saudara-saudariku akan masuk surga?" Ia menyuruh aku berdoa keras bagi mereka. Tetapi ia tidak memberikan jawaban yang pasti kepadaku. Aku mengerti bahwa mereka membutuhkan banyak doa. Ini adalah suatu mimpi, dan seperti dikatakan pepatah, mimpi adalah hayalan. Allah adalah iman, tetapi pada hari ketiga kesulitanku terpecahkan dengan sangat mudah. Sama seperti yang sudah ia katakan. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ini terjadi persis seperti yang ia katakan. Itulah suatu mimpi, tapi mimpi itu bermakna. Itu ceritanya Suster Faustina pada saat dia berdialog dengan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus.
Kalau saya lihat dari cerita ini, dia mengalami penderitaan, tapi dia nggak nyerah. Dia tetap berdoa. Bahkan dia berdoa kepada para santa-santo, berdoa novena kepada mereka. Walaupun mengalami keadaan yang tambah menderita, tapi dia nggak nyerah. Dia terus berdoa, bahkan suatu kali dia berdoa novena kepada Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Dan itu pun nggak langsung dapat jawaban. Hari kelima baru dia mimpi Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Dan keuntungannya apa? Dapat konfirmasi. Kamu akan jadi santa. Orang tua kamu akan masuk surga. Saudara-saudara kamu perlu didoakan banyak-banyak. Begitu pula dengan kita. Kita sebetulnya juga butuh konfirmasi seperti itu ya. Kita perlu mendoakan mereka-mereka yang perlu didoakan. Jangan kita lalai, jangan kita lengah, jangan kita masa bodoh. Tapi lihat seperti Suster Faustina, dia peduli pada orang lain. Ayah ibunya masuk surga, oke. Saudara-saudaranya harus banyak didoakan. Dan dia mulai saat itu dia tahu, dia harus banyak berdoa. Jadi melalui penderitaan, jangan titik di penderitaan, tapi terus dijalanin. Sehingga kita akan mendapatkan sesuatu benefit, sesuatu keuntungan, sesuatu pencerahan untuk tindak kita selanjutnya. Ya, itu cerita tentang komunikasi dia dengan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Lanjut ya, di tahun kedua masa novisiat, dia tetap mengalami masa gelap. Di situ dikatakan dia nggak ngerti apa yang dia baca. Yang kedua, dia juga tetap nggak bisa bermeditasi. Yang ketiga, dia merasa seolah-olah Tuhan nggak senang dengan kehidupan doanya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama ya. Doa kayaknya kering, kayaknya nggak ada penghiburan, kayaknya gersam. Ada satu ibu sharing sama saya. Dia bilang, saya juga nggak tahu kenapa, tapi hidup saya kok dipenuhi dengan kekhawatiran. Dan saya nggak bisa kasih nasihat apa-apa karena memang tidak tahu permasalahannya ya. Tapi ayo belajar serahkan pada Tuhan. Seperti di sini juga Suster Faustina merasa nggak bisa bermeditasi, dia nggak stop. Dia tetap berdoa, dia tetap usaha sedemikian rupa untuk tetap bisa bermeditasi. Nah, pernah suatu kali Suster Faustina cerita, dia ada di hadapan Tuhan. Tapi dia merasa Tuhan menolak dia. Dan itu membuat dia sangat menderita. Dia katakan, Yesus nggak dengar seruan saya. Kekuatan fisik dia sebegitu lemahnya sampai dia jatuh lunglai, habis tenaga ya. Dia merasa siksaan yang sangat mengerikan dan itu dia alami selama 45 menit. Dia mau teriak tapi nggak bisa juga. Jadi betul-betul suasana yang sangat menderita, yang diderita oleh Suster Faustina sampai dia bergerak juga nggak bisa, berteriak juga nggak bisa. Dan itu dialami selama 45 menit. Nah, tapi untungnya, nah di situ kita lihat di diary nomor 24. Diary nomor 24 di situ dikatakan, untunglah salah seorang suster masuk ke kamarku. Mendapati aku dalam keadaan aneh seperti itu, ia langsung memberitahu muder pembimbing. Seketika itu juga muder datang. Begitu masuk ke kamarku, ia berkata, demi ketaatan suci, bangkitlah dari lantai. Sekonyong-konyong suatu kekuatan membangkitkan aku dari lantai dan aku berdiri tegak dekat dengar muder pembimbing. Dengan kata-kata yang ramah, muder mulai menjelaskan kepadaku. Ini adalah cobaan yang diberikan kepadaku oleh Allah. Katanya, percayalah dengan teguh. Allah itu senantiasa Bapa kita, walaupun ia menguji. Jadi itu salah satu sharing daripada Suster Faustina, betapa dia menderita sampai sudah tidak ada tenaga, tapi untunglah ya. Jadi Tuhan itu enggak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan itu selalu ada untuk kita tepat pada waktunya. Pada waktu dia mengalami hal seperti itu, untunglah ada suster yang masuk ke kamarnya dan dia melihat.
Nah, suster ini langsung lapor ke Mother dan Mother menolong Suster Faustina dan dia akhirnya memberi nasihat, ya, memberi nasihat bahwa ini adalah cobaan yang diberikan kepada Suster Faustina oleh Allah. Tapi percayalah teguh. Jadi dengan segala macam permasalahan, pencobaan, kekhawatiran, kegagalan, persoalan hidup kita, tetap kita dengar Mother tadi bilang, percayalah. Percayalah dengan teguh. Allah itu senantiasa Bapa kita walaupun ia menguji. Itu perlu kita pegang juga ya, jangan sampai kita kalah dalam pertempuran, jangan sampai kita lari dari pertempuran. Karena Mother Kepala bilang, Allah itu senantiasa Bapa kita walaupun dia menguji. Jadi kalau kita mengalami sesuatu pada saat ini, ingat, Allah tetap Bapa kita walaupun dia menguji. Lanjut ya. Di akhir masa novisiat, penderitaannya juga nggak surut. Dia terus mengalami penderitaan-penderitaan seperti yang sudah saya ceritakan. Nah, karena hal itu, Mother Kepala membebaskan Suster Faustina dari tugas-tugas atau dari latihan rohani. Biasanya suster-suster itu dikasih tugas setiap hari ya, meditasi selama 30 menit, doa rosario, lakukan jalan salib, juga ofisi kepada Santa Maria dikandung tanpa noda. Itu yang harus dilakukan, latihan rohani yang harus dilakukan setiap hari. Tapi karena keadaan Suster Faustina yang begitu menderita, begitu tidak berdaya, begitu parah, maka tugas-tugas itu dibebaskan. Jadi Suster Faustina nggak perlu melakukan hal itu. Diganti dengan melakukan doa-doa singkat. Nah, lanjut ya. Pada waktu Jumat Agung tanggal 16 April 1928, kita lihat di nomor 26. Ini kita lihat di nomor 26. Dikatakan ya bahwa Yesus merenggut aku ke dalam kasih-Nya yang bernyala-nyala. Ini terjadi sewaktu adorasi sore. Yang seperti saya katakan ya, walaupun dia mengalami penderitaan, kesusahan, nggak bisa bermeditasi, tapi dia tetap setia melakukan yang dia lakukan biasanya. Dia tetap melakukan adorasi dan di sini dikatakan pada waktu Jumat Agung Yesus merenggut Suster Faustina ke dalam kasih-Nya yang bernyala-nyala. Dengan tiba-tiba kehadiran Allah menguasai aku dan aku lupa akan segala sesuatu yang lain. Yesus membuat aku memahami betapa banyak Ia menderita bagiku. Ini berlangsung dalam waktu amat singkat. Aku merasakan suatu dambaan yang luar biasa, suatu kerinduan untuk mengasihi Allah. Jadi kalau kita lihat masa gelap itu juga sebetulnya adalah proses ujian, proses naik kelas, proses bagaimana Suster Faustina bisa semakin merasakan kasih-Nya Tuhan. Di sini dikatakan Yesus merenggut aku ke dalam kasih-Nya yang bernyala-nyala dalam adorasi. Jadi kita tetap harus melakukan bagian kita, ya. Nah, di situ dikatakan dalam hal ini Yesus memberitahu Suster Faustina bahwa dia itu sangat menderita untuk Suster Faustina. Yesus sangat menderita buat kita semua manusia yang berdosa. Kita tahu lagi ya, bagaimana Yesus yang putra Allah meninggalkan tahtanya turun ke bumi. Di bumi dia hidup juga bukan sebagai anak Allah, bukan sebagai raja ya, tapi dia sangat menderita. Dia berbuat baik, nggak diterima, malah mau dibunuh. Dia menyembuhkan orang, juga orang nggak terima kasih sama dia. Bahkan akhirnya dia harus menanggung segala penderitaan sampai wafat disalib. Penderitaan-penderitaan itu diperlihatkan, diberikan satu gambaran, satu pengertian kepada Suster Faustina. Akhirnya Suster Faustina tahu bahwa betapa Yesus menderita untukku. Dan memang betul,
Yesus itu rela menderita buat kita semua. Buat saya, buat Bapak Ibu, buat semua orang. Cuma sekarang tanggapan dari kita apa? Yesus sudah mau menderita buat kita untuk menyelamatkan kita, tapi apa yang kita lakukan sebaliknya untuk Tuhan? Kalau di sini Suster Faustina bilang, dia punya suatu kerinduan untuk mengasihi Allah. Melalui semua kejadian itu, dia semakin rindu untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita semua ya? Coba kita renungkan. Apakah kita berterima kasih pada Tuhan karena kita diselamatkan? Apakah kita malah ngomel karena kita merasa apa yang kita harapkan enggak tercapai, enggak terjadi? Tapi dari sini Suster Faustina katakan, dengan tahu betapa Yesus menderita untuk saya, dia malah semakin rindu untuk mengasihi Allah. Lanjut ya. Pada tanggal 30 April 1928 itu adalah hari di mana Suster Faustina mengucapkan kaul yang pertama. Jadi kaul itu setiap tahun dilakukan selama 5 tahun berturut-turut. Setelah itu baru kaul kekal namanya ya. Nah, waktu kaul pertama itu kedua orang tua Suster Faustina juga hadir dalam upacara tersebut. Katakan di situ Suster Faustina mulai menjalani hidup biara yang rutin. Dan secara bertahap timbullah keyakinan bahwa Yesus itu dapat diandalkan. Jadi enggak tiba-tiba langsung ya, tapi melalui proses, melalui kehidupan sehari-hari, melalui tantangan, akhirnya pelan-pelan Suster Faustina katakan mulai tumbuh keyakinan bahwa Yesus dapat diandalkan. Melalui pengalaman kita baru bisa bilang, Yesus engkau andalanku. Ya. Lanjut, dikatakan lagi, dan dari situ juga dia memperoleh satu inspirasi. Ya, Suster Faustina memperoleh inspirasi bahwa berdoa pasti datang dari Allah. Jadi kalau ada keinginan berdoa, itu pasti datang dari Allah. Jadi kalau Tuhan minta doa, maka pasti ia mengabulkannya. Ini menjadi satu masukan buat kita ya. Kan ada orang yang, aduh gimana sih doa nggak bisa panjang-panjang, saya nggak tahu, saya nggak bisa berdoa. Itu sebetulnya satu kesombongan dalam tanda kutip. Karena doa itu kan adalah antara saya dengan Tuhan. Apa yang mau saya omongin dalam hati saya harusnya bisa, apa aja bisa diomongin. Bahkan di sini dikasih tahu oleh Suster Faustina melalui pengalaman masa gelapnya itu, dia katakan bahwa inspirasi berdoa pasti datang dari Allah. Jadi kalau kita punya niat berdoa, pasti itu datang dari Allah. Dan kalau Allah meminta kita doa, pasti Allah juga mengabulkan doa tersebut. Luar biasa ya imannya ya. Nah, contoh, kita juga dalam hidup kita sehari-hari bisa tiba-tiba ingat seseorang. Apa yang dilakukan? Doakan. Tuhan ingetin kita seseorang, Tuhan minta doa kita doakan dia dan pasti Tuhan kabulkan doa tersebut. Atau melalui satu peristiwa, tiba-tiba kita jadi ingat seseorang melalui suatu peristiwa. Bisa juga kita dengar kabar dari teman bilang si A, si B, itu pun menjadi suatu tanda menurut saya Tuhan memang mau minta kita berdoa buat mereka. Jadi sekali lagi Suster Faustina katakan ya, melalui hidup penderitaan tersebut, satu, mulai tumbuh keyakinan bahwa Yesus dapat diandalkan. Kedua, inspirasi berdoa pasti datang dari Allah. Jadi kalau Tuhan minta doa, maka pasti Ia mengabulkannya. Ternyata masa gelapnya Suster Faustina itu lanjut 6 bulan lagi. Dan waktu itu malah dia selain penderitaan yang dialami, dia makin menderita karena ternyata dia nggak punya pembimbing rohani yang bisa nasehatin dia, yang bisa ngerti dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, muder yang ada juga kurang bisa memberikan pertolongan, advice atau nasihat kepada dia. Ya, itu penderitaannya. Tapi
pada bulan Oktober 1928 terjadilah perubahan pemilihan pemimpin tertinggi dari biara tersebut. Dan akhirnya Mother Michael Morawiecka yang dipilih sebagai pimpinan biara yang tertinggi. Nah, Mother Michael inilah yang memimpin Suster Faustina sampai Suster Faustina meninggal, dan kaul kekalnya Suster Faustina juga diterima atau diucapkan oleh Suster Faustina pada saat kepada Mother Michael ini. Itulah sedikit cerita gambaran sisi gelap yang dialami oleh Suster Faustina. Jadi buat kita semua juga jangan kecil hati kalau kita masuk ke padang gurun, kalau kita mengalami hal tersebut. Pertama, hal ini sementara, enggak berlarut-larut ya, karena kalau kita baca diary banyak juga sukacita yang dialami oleh Suster Faustina. Pernah juga kan baca di diary, Tuhan menguji kita melalui api, kita dimurnikan. Setelah itu lulus, kita akan mengalami hal-hal lain, kita akan memperoleh rahmat yang luar biasa, rahmat yang istimewa. Minggu depan kita akan masuk ke masa Suster Faustina di tahun-tahun dia di profesi sementara, yaitu tahun 1928 sampai 1932, di mana salah satu peristiwanya Suster Faustina melihat gambaran Yesus yang Maha Rahim, gambaran Allah yang Maha Rahim, gambaran Tuhan, kerahiman ilahi. Itu terjadi pada tahun 1931. Itu ceritanya sampai hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas perkenan-Mu kami boleh tahu riwayat hidup dari Suster Faustina. Khususnya hari ini kami membahas tentang masa gelap yang dialami oleh Suster Faustina. Berilah kami kekuatan ya Tuhan kalau kami juga harus mengalami hal tersebut. Dan kami mohon, kami tetap mengandalkan Engkau, kami tetap percaya padamu, kami tetap tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang sedang mendidik kami untuk kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu keterbatasan kami, dan Engkau adalah Ibu yang diberikan oleh Yesus kepada kami. Kami mohon doa syafaat-Mu Bunda agar kami mampu lewati masa gelap kami dan kepadamu, kepada Tuhan. Bunda Maria, doakanlah kami, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.